Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keluarga Palem. Pada video kali ini, kami akan memberikan pengalaman melakukan penerbangan bersama si kecil dari kota Solo menuju ke Denpasar. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana keseruannya? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk ikuti perjalanan kami sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar informasi drone dan tempat wisata. Jadi ceritanya pada hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 26 Agustus, saya bersama si bunda dan si kecil berencana untuk liburan ke Bali. Untuk menuju ke Bali, kami memilih jalur utara. Rencananya nanti kami akan terbang dari Bandara Adi Sumarmo Solo menuju ke Bandara Ngurah Rai yang ada di Denpasar, Bali. Untuk perjalanan ke bandara, kami diantar oleh mertua. Karena rumah kami kosong, jadi ini sekaligus minta antar dan titip mobil ke rumah mertua. Di sini kami juga minta doa restu, mohon doanya semoga perjalanan diberikan kelancaran. Di antara kami bertiga, yang paling bersemangat tentu saja si kecil, karena bisa dibilang ini merupakan penerbangan pertamanya. Sebenarnya saat masih kecil, ketika usia 6 bulan, si kecil pernah kami ajak naik pesawat menuju Kalimantan. Saat itu kami berkunjung ke tempat bapak mertua yang ada di Banjarmasin. Tapi karena saat itu usianya belum genap setahun, jadi sudah lupa dengan sensasi naik pesawat. Saat proses check-in, si kecil sangat antusias. Dia banyak menanyakan berbagai hal, mulai dari masalah koper, kemudian masalah kargo dan sejenisnya. Untuk penerbangan kali ini, kami memesan tiket melalui Traveloka. Kenapa pilih Traveloka? Ya karena kami sudah beberapa kali melakukan pemesanan melalui agen tersebut. Kredibilitasnya sudah sangat terpercaya, serta juga banyak promo. Dan yang paling penting, kami alhamdulillah belum pernah kecewa, serta untuk proses check-innya juga sangat mudah. Setelah menyelesaikan check-in, untuk berikutnya seperti biasa, kami melalui tahap pemeriksaan. Nah, saat melalui proses pemeriksaan ini, si kecil sangat antusias karena penasaran dengan proses scanner. Untuk proses pengecekan, alhamdulillah semuanya juga berlangsung dengan lancar. Bagi Anda saat ini sedang berencana untuk liburan ke Bali, mungkin penasaran kira-kira berapa sih tiket pesawat dari Solo menuju ke Denpasar? Untuk tiket pesawat dari Solo menuju ke Denpasar ini, untuk di bulan Agustus 2022, kisaran harganya sekitar 1 jutaan. Tapi alhamdulillah karena si bunda ini pintar mencari promo di Traveloka, jadi ada promo menarik. Kebetulan untuk penerbangan kami ini, kami mendapatkan tiket hanya di kisaran 700 ribuan per orang. Jadi lumayan, kalau dihitung bisa menghemat sekitar 800 ribuan. Bagi Anda berencana untuk liburan ke Bali atau liburan kemanapun, saran saya sebaiknya beberapa bulan sebelumnya melakukan persiapan, jadi bisa rutin melakukan pengecekan harga tiket. Karena biasanya harga tiket pesawat semakin mendekati hari H, harganya juga semakin mahal. Kembali ke perjalanan, nah kebetulan ternyata kami datangnya agak mepet, tapi memang belum terlambat. Jadi ketika kami sampai di bandara sudah ada panggilan untuk masuk ke pesawat. Begitu masuk pesawat, si kecil ini langsung bahagia. Yeay, ini penerbangan pertama. Di sini boneka punya kesayangannya, si Tutul juga ikut diajak. Sambil menunggu pesawat take off, di sini bunda ikut menerangkan mengenai apa saja yang ada di dalam pesawat, juga terkait dengan masalah penggunaan pelampung, kemudian masker oksigen, serta juga terkait penggunaan sabuk pesawat. Karena ini penerbangan pertamanya, jadi si kecil sangat antusias menonton pramugari memperagakan bagaimana prosedur keselamatan pesawat. Instruksinya pun ikut dipatuhi dengan cara mengencangkan sabuk pesawat. Setelah semuanya siap, pesawat pun mulai take off. Nah, di sini perasaan si kecil mulai campur aduk antara senang, penasaran, campur dengan grogi juga. Tentunya ada perasaan gugup saat pertama kali terbang, tapi di sini si bunda ikut menguatkan. Saya sendiri sangat beruntung punya istri sehebat bunda ini karena sudah menyiapkan semuanya, termasuk untuk masalah peredam suara. Jauh-jauh hari sebelum penerbangan, si bunda sudah terlebih dahulu melakukan pembelian earmuff ini. Karena saat take off biasanya dengungan pesawat sangat kencang, selain itu tekanan udaranya juga sangat tinggi. Nah, ini berpengaruh pada pendengaran. Kadang kondisi inilah yang menyebabkan anak kecil menangis saat pertama kali menaik pesawat. Nah, untuk mencegah hal tersebut, si bunda sudah menyiapkan earmuff. Untuk harga earmuff ini juga sangat murah. Di toko online seperti Shopee, earmuff ini harganya sekitar 50 ribuan. Untuk bentuknya juga bermacam-macam. Bagi Anda berencana untuk mengajak si kecil untuk naik pesawat, saya sangat sarankan untuk memakai earmuff ini. Karena peredam ini memang sangat bermanfaat untuk mengurangi kebisingan.
Jadi si kecil bisa lebih menikmati perjalanannya menggunakan pesawat. Di sini pesawat mulai take off, getarannya kencang, turunannya juga tinggi. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Pesawat Lion Air yang kami tumpangi ini alhamdulillah dapat mengudara dengan aman. Menurut informasi dari pilot, perjalanan ini akan kami tempuh sekitar 1 jam 5 menit. Nah, kami berangkat dari Solo sekitar jam 8 pagi. Estimasinya perjalanan sampai sana sekitar jam 9. Tapi karena Bali menggunakan WITA, jadi estimasi sampai sana sekitar jam 10 WITA. Sebenarnya, spot paling favorit saya dan istri ketika naik pesawat adalah dekat jendela. Alasannya tentu saja supaya bisa melihat pemandangan lebih indah. Tapi karena spot favorit ini sudah langsung di-booking oleh si kecil, jadi kami langsung mengalah. Selama penerbangan, si kecil juga sangat antusias untuk menonton pemandangan dari atas. Di sini, Bunda juga sudah menyiapkan berbagai jenis snack. Karena sedang dalam masa pertumbuhan, jadi kadang-kadang bisa lapar mendadak. Apalagi tadi pagi sarapannya tidak begitu banyak, sudah tidak sabar ingin naik pesawat, katanya takut ketinggalan. Untuk makanan favoritnya ada 2, yang pertama ada coklat sus, dan yang kedua ada jelly. Selama perjalanan, si kecil sibuk dengan makanan dan juga mainan kecilnya. Boneka penyunya bernama si Tutul itu diajak ngobrol sana-sini, diajak naik pesawat. Untuk perjalanan sendiri alhamdulillah diberikan kelancaran semuanya. Kondisi cuacanya juga terang, jadi kondisi pesawatnya juga tenang. Pesawat Lion Air ini selain harganya terjangkau, untuk penerbangannya juga cukup nyaman. Bahkan si kecil juga sangat nyaman di dalam. Dia mengeluarkan buku belajarnya. Kebetulan tahun ini si kecil baru masuk TKA, jadi masih sangat antusias untuk belajar mengenal angka dan juga mengenal huruf. Bahkan saat liburan pun buku pelajarannya tidak ketinggalan untuk dibawa. Di sini Bunda mendampingi pembelajarannya. Setelah beberapa saat, nah di sini si kecil sudah mulai mengantuk. Karena tadi malam tidurnya juga cukup larut, sudah tidak sabar ingin liburan. Tadi pagi bangunnya juga pas subuh. Jadi emang sebenarnya untuk ukuran anak-anak kurang tidur. Tapi di dalam pesawat ini disuruh tidur juga tidak mau. Katanya masih ingin menikmati pesawat, ingin merasakan sampai mendarat di Bali. Jadi di sini si kecil hanya tiduran di pangkuan Bunda. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya dari pihak pilot memberi informasi kalau saat ini sudah bersiap untuk mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Nah, di sini si kecil ngantuknya langsung hilang, kembali bersemangat. Raut wajahnya mulai agak berubah menjadi tegang ketika proses pendaratan. Karena seperti biasanya landing, untuk proses pendaratan tentu saja ada getaran. Alhamdulillah, untuk proses pendaratannya semuanya berjalan dengan lancar. Kami pun sampai di Denpasar, Bali sekitar jam 10. Ketika pesawat berhasil mendarat, dan seperti biasa kami antri keluar satu persatu. Tapi karena si kecil sudah tidak sabar, dia sampai ngambek di bawah kursi. Katanya sudah tidak sabar ingin lihat Bali karena selama ini hanya bisa lihat Bali dari YouTube. Tapi di sini kami tetap mengajarkan si kecil untuk tetap sabar, tetap mengikuti antrian. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kami dapat giliran untuk keluar. Sampailah kami di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Rencananya kami akan tinggal di Bali sekitar 3 hari. Si kecil juga sudah tidak sabar ingin segera di Bali. Ketika di Bali ditanya ingin lihat apa, jawabannya ingin lihat ogoh-ogoh. Ada yang tahu ogoh-ogoh itu apa? Awalnya saya dan Bunda juga bingung. Jadi kami cari informasi di YouTube. Ternyata ogoh-ogoh semacam butoh yang berasal dari Bali. Biasanya ketika menjelang hari raya Nyepi, di Bali terdapat perayaan ogoh-ogoh. Ogoh-ogohnya tersebut dirias seperti hantu atau semacam kejahatan, kemudian diarak keliling dan lalu dibakar. Ogoh-ogoh inilah yang membuat dia sangat excited untuk datang ke Bali. Selama di Bali ini nanti kami tidak sendiri. Sebelumnya saat masih pengantin baru, saya dan istri pernah berpetualang sendiri di Bali. Kalau masih belum punya anak, berpetualang sendiri di Bali tentunya menyenangkan. Tapi kalau sudah punya anak kecil seperti ini, berpetualang di Bali bersama tentunya menjadi menegangkan. Supaya lebih aman dan predictable, di sini kami menyewa perusahaan tour yang pertama Uklamoya. Ini merupakan salah satu perusahaan tour yang sudah sangat terpercaya, serta harganya juga terjangkau. Nah, Bunda mendapatkan informasi ini dari Instagram. Begitu sampai di bandara, nanti kami akan dijemput oleh petugas dari Uklamoya.
Karena kondisi jalanan menuju ke bandara agak macet, jadi di sini kami menunggu sebentar. Sambil menunggu, di sini si kecil sudah sangat bersemangat sekali untuk liburan di Bali. Kalau melihat dari jadwal, rencananya habis dari bandara ini kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Tanjung Benoa, kemudian dilanjutkan ke beberapa pantai lagi. Kemudian untuk hari kedua dan ketiga juga ada beberapa tour berikutnya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya dari pihak Oklamoya datang. Nah, di sini kami dijemput oleh Pak Ketut. Beliau akan menemani kami selama sekitar 3 hari. Kira-kira seperti apakah keseruan selama liburan di Bali? Yuk ikuti terus keseruan perjalanan kami dengan cara klik like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.